Halo guys, apa kabar semua? Nama gue Rika Sarsa, dan gue adalah brand ambassador The North Face Indonesia. Kali ini gue bakalan review produk terbarunya North Face, The Factive Series, Factive Infinite. Ada beberapa tipe Factive yang bakalan dirilis. Spesifik untuk running dan trail running, namanya Flight Factive, Factive Infinite, dan juga Factive Endurance. Khusus untuk hiking, ada dua tipe, Factive Exploris Low Feature Light, dan juga Factive Exploris Mid Feature Light. Untuk light hike atau lightweight, ada Factive Escape, Factive Hypnum, dan juga Factive Tarafal. Sebelum kita bahas lebih lanjut, pastiin kalau kalian sudah subscribe di channel The North Face Indonesia dan juga di channel gua, Rika Sarsa. Jangan lupa untuk pasang lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru. Pertama-tama gue akan bahas intisari dari teknologi terbarunya Factive yang bikin inovasi dan teknologi sepatu ini berbeda dari yang lain. Teknologi Factive menggunakan 3D plate yang posisinya terletak di antara upper dan midsole. Dan biar lebih jelas lagi, kita lihat video yang satu ini. Jadi guys, kalau kita bedah, sepatu ini ada 4 bagian. Upper, 3D plate, midsole, dan juga outsole. Dimana yang pada umumnya, sepatu terpisah jadi 3 bagian. Upper, midsole, dan outsole. Tapi teknologi Factive ini juga nggak terbatas hanya 3D plate-nya aja nih. Karena banyak inovasi terbaru yang ditanamkan pada semua bagian. Upper, midsole, dan juga outsole. Tenang guys, kita bakalan breakdown semua varian Factive biar lebih jelas lagi. Dan di akhir video ini, gue bakalan kasih personal testimoni setelah ngetes lari pakai sepatu ini. Untuk running dan trail running ada 3 tipe, Flight Factive, Factive Infinite, dan juga Factive Endurance. Sekarang kita akan bahas yang satu ini, Factive Infinite. Ini adalah sepatu dengan kombinasi feedback yang seimbang antara responsif dan juga cushioning. Sepatu ini yang bakalan ngasih feel yang sama seperti Flight Factive, tapi bedanya di cushioning dan akan ngasih bantalan yang lebih berasa dari Flight Factive. Menurut gua, ini lebih cocok untuk aktivitas long run dan juga trail running dengan feeling yang stabil, tapi dikasih dengan ekstra kenyamanan yang plus. Fitur utama Factive Infinite adalah sebagai berikut. Full Matrix Upper Material. Ini adalah bahan yang kuat dan tahan terhadap gesekan. Upper Material Panel Matrix terbuat dari bahan Kevlar dan juga bahan polamid di bagian midfoot untuk memberikan kestabilan pada saat lari. Menggunakan 3D Pebax plate, berbeda dengan Flight Factive yang menggunakan carbon plate menjadi lebih more stiff. Nah, Factive Infinite menggunakan Pebax plate yang lebih fleksibel yang berfungsi sebagai maksimum energy return dan stability. Pebax plate sedikit lebih fleksibel dibandingkan dengan yang carbon plate. Kita bisa lihat seperti ini. Secara garis besar, ini mirip banget dengan Flight Factive. Sama-sama light dan juga sama-sama highly responsive. Untuk midsole, namanya adalah Dual Density Midsole. Yang berwarna hitam, ini akan berasa lebih padat. Sedangkan yang warna putih, compound-nya akan berasa lebih lembut. Ini berfungsi sebagai ultra lightweight dan high rebound. Dengan dual compound yang firm dan soft ini, bikin sepatu ini menjadi lebih stabil, sekaligus ngasih batas kenyamanan yang cukup. Untuk midsole, bentuknya adalah rocker shape. Ini juga jadi salah satu faktor yang berperan membuat transisi heel to toe menjadi lebih smooth. Memang kalau pakai sepatu ini pas lagi diam dan berdiri, memang rasanya seperti nggak seimbang karena dari bentuk rockernya. Tapi rocker shape ini bakalan ngaruh banget pas kalian pakai ini pada saat lari sebagai energy transfernya yang berasa lebih ngaruh lagi. Dengan kombinasi antara 3D plate dan dual density midsole, gabungan kedua ini yang bakalan ngasih energy transfer dan stabilitas yang paling maksimal. Untuk outsole bagian bawah, ini disebut namanya Surface Control dengan 3,5 mm lux for traction. Nah, dengan the new Surface Control ini, outsole ini yang bakalan ngasih grip optimal di medan yang teknikal misalnya seperti trail running ataupun juga di gunung yang gak rata dan selalu berubah-ubah.
Di bagian belakang ini disebut dengan namanya 3D Molded Heel Counter, inovasi yang berguna untuk mengunci posisi mata kaki dan tumit belakang supaya di saat lari tetap stabil menghadapi segala macam kontur di gunung. Dengan kata lain, fittingnya akan berasa lebih presisi. Jadi nggak ada lagi semacam ruangan atau gap di tumit belakang yang bikin kaki bergeser ataupun bergesekan di dalam sepatu. Untuk bagian depan, namanya adalah Reinforced Toe Cap untuk melindungi jari kaki bagian depan. Di upper materialnya juga terdapat reflective details. Ini adalah semacam panel reflektif yang mantul dalam kondisi redup cahaya ataupun juga low light. Untuk ukuran heel to toe offsetnya adalah 6 mm. Nah, sekarang masuk ke bagian personal review. Gue udah lari pakai Factive Infinite ini kurang lebih 1 minggu. Dan berikut ini adalah personal review yang bisa gue share ke kalian. Kalau dari feeling, menurut gue perbedaan antara Flight Factive dan Factive Infinite ini nggak terlalu berbeda jauh. Dua-duanya kalau dipakai stabil banget dan sama-sama ringan. Tapi si Infinite menurut gue bantalan midsole-nya lebih empuk. Dan gue selalu lebih suka dengan tipe sepatu dengan bantalannya yang empuk kayak si Infinite. Nah, untuk upper materialnya, Infinite menggunakan full matrix. Dan untuk warna, gue jujur lebih suka sama tipe Infinite timbang yang warna putih full seperti si Flight Factive. Untuk plate-nya, ini namanya Pebax plate. Plate-nya memang nggak seagresif carbon plate, tapi lateral stability-nya menurut gue udah kasih feeling yang stabil. Pas lari lagi pace pelan, ataupun pas lari lagi pace-nya kencang. Dan dari segi kenyamanan, segi comfort, menurut gue Infinite ini menonjol banget. Dan rasanya ringan dan cepet nyatu banget sama kaki. Pada awal gue start lari, dan sampai gue kelar lari pun, nah si Infinite ini berasa lebih nyaman yang lebih konsisten. Nggak berasa ada pressure point yang menurut gue nggak membuat kaki ini juga menjadi lebih panas. Dan gue udah cobain lari ini jaraknya dengan half marathon. Menurut gue ini oke banget. Dan secara sirkulasi, menurut gue Matrix ini juga bekerja cukup optimal. Untuk bagian heel cup dan midsole-nya, buat gue fitur ini ngasih feeling yang stabil dan kunci. Nah, tapi gerakan lari, terutama sisi heel to toe-nya, juga masih bisa bergerak dengan bebas. Lidah sepatunya menurut gue bentuknya ini low profile, ada potongan supaya bagiannya nggak berfriksi sama bridge of the foot. Di bagian lidah sepatunya tipis, tapi menurut gue ini juga nyaman dan lembut. Satu hal yang gue suka dari sepatu ini adalah shoelace-nya. Material ini menurut gue lebih bagus dibandingin dengan traditional lacing. Nggak gampang kendor ataupun lepas dari awal sampai dengan finish lari. Nah, satu perubahan yang ada di sini adalah midsole-nya berbentuk rocker. Jadi menurut gua ini berasa banget dan ngaruh pada saat lari. Untuk outsole yang terbaru, ini namanya Surface Control. So far nih oke banget buat macam-macam kondisi kering maupun basah. Untuk ukuran ini menurut gua true size, jadi masih sama dengan ukuran sepatu lari lain yang biasanya gua pakai. Nah, tapi gue juga penasaran sama orang-orang yang udah cobain Factive Infinite. Mari kita dengar apa komentarnya. Believe it or not, sepatu trail gue pertama 2013 North Face. Nah, setelah bertahun-tahun akhirnya balik lagi ke North Face edisi baru, Factive Infinite. Gue udah coba, nyaman banget, gue pas banget. Terutama gue udah tes, dia punya insole-nya ini lega banget, jadi kaki lo nggak ngepres, dia bisa breathing, even buat 4-5 jam lari lo nggak kena blister karena breathable-nya oke banget di sisi semuanya ya. Terus yang gue suka juga, walaupun depannya ini roomy, di sininya di ankle-nya itu pas banget, jadi waktu lo lari dia fitted banget gitu loh ya. Terus yang gue suka lagi sole-nya ini great banget. Gue sih memang belum tes di trail ya, tapi gue udah coba long run di Gili, Medan, ganti-ganti lah. Enteng banget, jadi nggak ngerasa kayak lo pakai sepatu trail di gunung gitu. Jadi gue rekomend banget sepatu ini buat ultra trail. Thank you, Office Indonesia. Kesan pertama gue pas pakai ini trail selama 14 kilo kemarin, overall oke. Dia stabil
gripnya juga karena kemarin kita treknya kurang lebih bebatuan, dia oke lah. Terus apalagi ya? Oh iya nih, salah satu yang menarik, dia talinya fit banget. Ketika gua ikat, dia fit, dia nggak gerak-gerak lagi. Good job. Setelah itu, di bagian sini itu lumayan tajam. Jadi buat temen-temen, buat kalian yang hobi pakai kaos kaki tipis, lumayan berasa. Tapi ini recommended untuk teman-teman yang biasa pakai kaos kaki tebel dan juga panjang. Nah, komen. Setelah itu materialnya oke. Dan boleh tambahan sedikit untuk ini sepatu. Overall oke, gua seneng banget sama ini sepatu. Tambahan sedikit, ketika gua pakai ini sepatu itu masih di bagian sini masih ada bebatuan yang bisa masuk karena dia nggak fit nih, karena di bagian ini dia nggak fit. Nah untuk gimana caranya nggak masuk kerikil-kerikil, minta kalau bisa nextnya nantinya ditambahin untuk gaiter, karena itu ngebantu banget pada saat kita trail, ya kan. Itu aja sih yang pingin gua tambahin. Sepatunya ini namanya Factive Infinite. Dia ini kemarin gue udah sempat cobain di Sentul, lari kurang lebih 14 kilo. Nah selama gue pakai lari itu bener-bener enak banget, comfort banget. Terus dia tuh breathable banget, jadi kaki lo tuh nggak keriput, nggak lecet-lecet di dalamnya gitu. Dan kalau ini buat downhill tuh salut deh, kencang banget rasanya downhillnya tuh, karena begitu buat lari tuh kayak ada pushnya gitu dari bawahnya, dan gripnya ini tuh juga enak banget, nggak bikin sakit kaki. Jadi pelantar lo itu nanti nggak sakit ketika lagi naik ada jalanan yang banyak batu-batunya gitu. Dan yang berikutnya itu si tali sepatunya ini benar-benar ngegrip banget, dia nggak gampang lepas dan nggak licin. Jadi ketika udah diikat benar-benar langsung ngikatnya kencang. Dan yang paling penting, sepatu ini cocok banget buat kalian yang mau nge-trail, apalagi kalau yang banyak batu-batuan, itu cocok banget dan nggak bikin sakit kaki. Oke, selamat mencoba ya, dan worth banget kok harganya. Pertama, dia punya materialnya, di upper material yang ini, yang namanya Matrix Woven Fabrics. Ini kelihatannya benar-benar durable dan breathable. Kemudian untuk lace-nya juga saya senang banget kalau lace-nya ini, karena pas saya ikat dia itu udah udah susah dilepas lagi. Dan satu lagi, dia ini kan ada namanya Fictive Pebax Plate. Nah ini Pebax Plate ini yang bisa jadi sebagai durability-nya, dan bisa untuk stability-nya kamu juga pas lari. Nah yang pas kemarin saya juga kerasa juga ini benar-benar stabil dan bikin nyaman pas lari juga. Satu lagi yang harus kasih tahu juga, ini di midsole-nya ini ada namanya desainnya yang rocker shape design. Nah, kalau rocker shape design ini yang bikin jadi ada propulsion ke depannya. Jadi pas kita lari kemarin saya juga kerasa itu ada speednya, ada tambahan speednya karena dia itu ada rocker desainnya. Oke. Saya juga nyaman banget pas pakainya. Kalau misalnya dilihat dari depannya, ini benar-benar safe banget dan benar-benar kakiku aman sekali. Walaupun saya pas lari di banyak batu dan kena batu pun, it's all covered and safe. Okay. Untuk yang di surface controlnya di yang di outsole-nya ini grippy. So far sih yang waktu kemarin so far karena panas. Jadi so far gak ada masalah, dan saya harus coba dulu untuk wet areanya, karena
So far pas kemarin juga saya step on some wet area, jadi ada batu-batu yang benar masih basah itu, dia tuh ada rasanya ada slippery sedikit, tapi not very major issue, tapi cuman minor aja. Oke. Nah, untuk satu lagi yang saya nyaman juga yang ada di tangnya atau di lidahnya itu, saya sih karena desainnya kan kalau dilihat di dalamnya dia itu nggak bisa move kiri ke kanan, jadi dia stabil aja di tengah-tengah. Oke. Nah, satu lagi yang keunggulan untuk lidahnya, dia itu foam, jadi bisa nyaman di dalam kaki saya juga nyaman sekali. Nah, satu lagi mungkin ada disadvantage-nya dari yang sepatu ini, karena di collarnya ini, di collarnya agak sharp. Jadi mungkin saran aja kalau mau pakai ini, so far sih karena saya kemarin pas pakainya kaus kakinya panjang, jadi nggak terlalu kerasa. Nah, kalau misalnya yang biasa suka minimalis socksnya itu yang nggak kelihatan, bisa jadi kemungkinan ada shavingnya atau nanti blister atau bermasalah nanti karena dia itu agak sharp. Dan satu lagi untuk di dalamnya, so far sih roomy dia di dalam, karena materialnya yang matrixnya woven itu, jadi dia nggak terlalu tebal, dan kaki saya di dalam itu so far masih bisa masih bisa bergerak dan roomy, bisa flexing di kakinya juga. All my toes are spread out also up. Nah, yang ini kalau saya kasih tahu lagi, ini dropnya ini ada 6 mm drop. Oke, dari yang di depan 19 mm if I'm not wrong, dan di belakangnya itu 25. Oke, jadi dia itu ada dropnya yang 6 mm. Oke. Dan so far I highly recommended this Victive Infinite series from the North Face. Benar-benar luar biasa, dan saya senang banget coba sepatu ini. Jadi guys, gimana pendapat kalian tentang produk baru yang satu ini? Kalau kalian penasaran, bisa langsung mampir ke toko buat lihat si Victive lebih jelas. Dan kalau ada pertanyaan, langsung tulis aja di komentar bawah. Gue Rika Sarsah, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam lestari dan peace.